Shalom Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Pada hari ini kita akan belajar tentang siapa itu Sinterklas. Sinterklas adalah sebutan dari bahasa Belanda yang diambil dari seorang uskup yang bernama Santo Nicholas, yang kita mungkin kenal bahwa dia adalah pria dewasa yang badannya besar, berjanggut putih. Dan kita lihat bahwa dia adalah seorang yang digambarkan sebagai sesosok yang ceria dan ramah. Menurut tradisi, si Santo Nicholas dikenal karena kebaikannya, karena kerendahan hatinya, atau keramahannya, atau kemurahan hatinya di dalam berbuat baik. Karena pada waktu itu Nicholas dikenal sebagai seorang yang selalu berbuat baik. Dia berdiam-diam membagikan hadiah kepada anak-anak pada masa itu. Nicholas hidup dan mati pada abad keempat. Dan ketika kematian Santo Nicholas, ia meninggalkan sebuah kebiasaan. Kebiasaan itu yakni pemberian hadiah kepada anak-anak. Dan kemudian kebiasaan ini diteruskan atau dilanjutkan oleh orang-orang tua, dan kebiasaan ini ditanamkan oleh orang-orang tua kepada anak-anak mereka untuk bagaimana mereka menyambut Natal dengan cara membagikan hadiah kepada orang-orang sekitar mereka. Ini adalah salah satu bentuk kebiasaan atau tradisi budaya yang dimana mereka melakukannya sebagai aktivitas untuk menyambut hari Natal, Bapak Ibu. Dan apabila kita tarik ke konteks kita di Indonesia dan pada saat ini, kita punya kebiasaan juga. Dalam hal ini waktu kita menyambut Natal, mungkin kita pasti ada yang kumpul keluarga, ada yang masak-masak mungkin, atau ada juga yang pulang kampung mungkin. Dan itu merupakan kebiasaan yang selalu kita lakukan atau orang-orang lakukan untuk menyambut Natal. Dan ini tidak salahnya untuk kita lakukan untuk bagaimana kita menyambut Natal, Bapak Ibu. Namun dia akan menjadi salah apabila kita melakukannya tidak terarah kepada Yesus Kristus yang kita sambut, yang kita rayakan pada bulan Natal, Bapak Ibu. Lalu bagaimana sikap kita atau tindakan kita terhadap perayaan Natal, dan apa yang harus kita lakukan atau kegiatan yang seperti apa untuk kita lakukan untuk kita menyambut Natal, Bapak Ibu. Namun kita harus lihat bahwa kita harus melihatnya dari kacamata Alkitab, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu harus terarah kepada Yesus Kristus. Apapun kegiatan kita, apapun yang kita lakukan untuk kita menyambut Natal, itu harus terfokus kepada Yesus Kristus. Jangan sampai karena kita terlalu sibuk merayakan Natal, terlalu sibuk melakukan kegiatan, justru membuat kita tidak punya waktu untuk kita merayakan Yesus Kristus yang telah berinkarnasi bagi dunia ini, Bapak Ibu. Pertama, kita harus melihat dari kacamata Alkitab, Bapak Ibu, dan bahwa apabila kita melihat dari kacamata Alkitab, kita akan menemukan bahwa di saat kita melakukan atau kita merayakan Natal dengan berbagai macam kegiatan yang kita lakukan, kita akan menemukan diri kita yang lemah, yang berusaha untuk menyambut Natal atau kita merayakan Natal. Dan kita akan mendapati diri kita bahwa dalam kondisi seperti kita yang lemah ini, kita akan melihat betapa besarnya karya Tuhan, betapa besarnya kasih Tuhan yang menutupi segala kelemahan kita, yang menutupi segala kekurangan kita di dalam kita merayakan karya Allah yang besar ini, Bapak Ibu. Jadi untuk kita yang merayakan Natal, kita yang menyambut Natal, kita perlu melihat bahwa lebih penting kita merenungkan tentang makna Natal daripada kita sekedar menjalankan aktivitas atau kegiatan di dalam menyambut Natal. Sekian Bapak Ibu yang bisa kita pelajari dalam kebudayaan dari Sinterklas ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita untuk kita semakin memaknai Natal pada tahun ini. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu.